Mbak Rusma ya. Selamat pagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas atau putus-putus? Nanti kalau misalnya putus-putus boleh diinfokan ya. Karena beberapa hari terakhir koneksinya nggak terlalu stabil. Oke, kita akan memulai kelas kita hari ini ya. Tadi udah disummon Mbak Risma, kita akan coba explore lah ya. Kalau terlalu teknis mungkin tidak di sini, tapi nanti teman-teman boleh bertanya langsung. Kalau di kelas saya biasanya teman-teman kalau mau nanya langsung aja, misalnya saya lagi jelasin gitu di tengah-tengah. Oke, kita akan membahas JavaScript di sisi server. Nah, sebelumnya kenalkan dulu, nama saya Raka. Mungkin teman-teman baru ILT pertama kali dengan saya. Saya sekarang di kitalulus.com, perusahaan job platform sebagai software engineer lead. Sebelumnya di Tokped, terus Privy ID sama digital agency gitu. Saya masih kuliah, mungkin sama dengan teman-teman ya. Saya ngambil kuliah lagi tapi jurusannya saya ambil hukum ya. Saya coba ngambil hukum. Oke, tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar bareng-bareng. Yang pertama, mengidentifikasi sejauh mana JavaScript bisa membantu kita untuk bisa membangun aplikasi di sisi server gitu. Terus yang kedua, kita akan coba bareng-bareng kulik REST, sama mungkin nanti saya akan kasih ada opsi lain selain REST dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti kita akan coba pakai Node.js untuk backend-nya dan mengidentifikasi dasar-dasar sama as a backend engineer or as a full stack engineer, teman-teman nanti yang perlu dikonsider itu apa gitu. Oke. Nah, syaratnya let's step back ya, mungkin teman-teman sebelumnya sudah mempelajari HTML, CSS, JavaScript, apalagi ya, PWA mungkin ya, PWA, terus modul Blender itu. Nah, ini roadmap-nya udah untuk web application, dasarnya udah nih gitu. Nah, selanjutnya ketika kita pengen bikin sebuah sistem yang dinamis, yang gede, tentunya kita butuh tambahan aplikasi gitu, tambahan aplikasi backend di mana data dan lain sebagainya nanti yang ngolah adalah aplikasi backend, bukan aplikasi web gitu. Nah, teman-teman juga udah mempelajari JavaScript karena yang akan kita coba kaji di sini adalah JavaScript. Nanti kita coba gali juga beberapa bahasa pemrograman lain yang umum dan juga ya umum dipakai gitu ya. Oke, ya ini JavaScript, sebuah bahasa pemrograman yang cukup menarik ya, karena kelasnya dari awal kita udah belajar JavaScript. Mungkin teman-teman mentoring dengan Mbak Rusma, dengan Mas Saleh juga mostly JavaScript yang mungkin ditanya selain HTML dan CSS gitu ya. Ternyata JavaScript itu nggak cuman untuk aplikasi front end atau aplikasi web gitu ya. Bentar, saya bikin laser ya. Nggak cuman bikin aplikasi front end, tetapi juga bisa untuk bikin server side application, bisa bikin backend, bisa juga bikin mobile application, bisa juga desktop application, bahkan machine learning gitu. Tapi pada dasarnya JavaScript awalnya memang dibangun untuk menambah behavior lain dari sebuah web gitu. Jadi JavaScript itu bahasa pemrograman yang jalan di atas web browser gitu awalnya. Terus muncul Node.js, runtime engine gitu ya JavaScript, sehingga akhirnya JavaScript bisa diadopsi untuk backend. Habis itu mungkin teman-teman ada yang udah pernah mendengar atau yang mungkin belum mendengar, zaman dulu tuh banyak framework atau tools untuk bikin mobile application pakai ngoding HTML sama JavaScript gitu, kayak Ionic, kayak Ionic, kayak Cordova dan lain sebagainya. Terus makin modern, yang dulunya sebenarnya hanya web terus di wrap jadi APK atau IPA, muncul kayak React Native,
ya kayak React Native yang akhirnya bikin bridging, teman-teman nulis JavaScript, ditranspile sama si engine-nya React Native, dijadikan native code gitu. Bisa juga teman-teman bikin desktop apps yang pada dasarnya sebenarnya ya web aplikasi cuman dijadikan .exe atau .dmg dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada juga machine learning. Tapi ini sesuatu yang cukup menarik karena teman-teman belajar satu bahasa pemrograman tapi bisa digunakan untuk berbagai macam use case gitu. Selain JavaScript ada juga bahasa pemrograman yang lain yang teman-teman belajar sekali bisa dipakai di mana aja ya. Misalnya kayak Kotlin itu juga bisa untuk front end, bisa untuk back end, mobile apps, desktop sama machine learning juga gitu. Jadi kalau nyari ini sudut pandang saya gitu ya. Kalau teman-teman nyari yang levelnya hampir sama dengan JavaScript, satu bahasa bisa untuk semuanya, yang mungkin paling dekat adalah Kotlin gitu. Oke, ya ini intermezzo aja ya. Bahwasanya JavaScript ngehantam semua bahasa pemrograman gitu. Oke, nah ini sejarahnya yang tadi saya coba ini ya mungkin di modul juga ada bahwasanya JavaScript sebelumnya ya ada di atas web browser gitu. Tapi muncul Node.js 2009, Node.js, Randall bikin Node.js, terus sempat muncul booming juga gitu, itu Deno gitu, jadi Node terus dibalik jadi Deno gitu. Ini agak lucu ya. Ini yang bikin orangnya sama juga ya, yang bikin Node.js sama Deno. Terus akhir-akhir ini ada namanya Bun ya, tulisannya Bun, B-U-N gitu. Ini juga runtime engine juga ya, Bun. Nah ini JavaScript runtime, jadi saingannya Node.js. Yang tadi saya coba katakan ada Deno. Ya, ini Deno di-create oleh Randall juga di tahun 2018 gitu. Jadi dia udah bikin si Node.js, dia bikin lagi baru. Ya kita nggak tahu ya alasannya apa. Mungkin ada something yang ini teman-teman bisa cari sendirilah. Oke, saya lanjut. Nah, apa sih aplikasi server atau server side gitu? Jadi di modern arsitektur khususnya web app ataupun apapun itu software sekarang itu biasanya lebih dipisah antara front end facing dan back end side gitu. Jadi client side itu yang langsung alias front end ya, yang langsung front end facing, yang langsung user facing gitu. Kayak misalnya kalau kita ngomongin contoh gitu, misalkan kita punya tokopedia.com gitu. Nah, ini adalah front end page, tapi ketika misalkan di bawah ada ya ini diskon ini khusus untuk user tapi tidak untuk user B dan E, itu siapa yang ngatur sih? Yang ngatur adalah aplikasi yang di belakangnya itu. Jadi aplikasi yang mendukung aplikasi front end sehingga berjalan lebih baik. Oke, bentar. Ya, yang langsung berinteraksi ke and developer. Kalau yang dari sisi backend side atau server side itu disebutnya backend, disebutnya biasanya orang yang nulis adalah backend developer. Kalau orang yang nulis keduanya biasanya teman-teman pernah dengar mungkin istilahnya zaman dulu web developer tuh harus bisa dua-duanya itu. Kalau sekarang istilahnya mungkin full stack developer gitu ya. Oke, nah ini cakupan dari server side dan client side ya. Jadi misalnya ada pengguna ini di HP atau mungkin di web browser, di desktop gitu ya. Dia mengakses sebuah web application. Misalkan katakanlah namanya tokopaid.com. Nah,
proses data kayak tadi get promo, get rekomendasi untukku dan lain sebagainya adalah dilakukan ke sisi server gitu. Nah, sisi server ini yang ngolah si web server inilah yang ngolah data dari berbagai macam tempat gitu. Bisa misalkan ngambil dari tempat A, database B, database C, atau semisal ngolah data yang lain gitu terintegrasi dengan payment dan lain sebagainya, itu yang ngatur adalah backend service. Jadi ini front end engineer urusannya ya langsung ke penggunanya, yang backend ini digunakan untuk menyediakan sumber dayanya, bisa data, bisa objek, bisa storage, bisa integrasi dengan pihak ketiga dan lain sebagainya. Oke, salah satu hal yang paling populer ketika sebuah klien ini atau web application, kalau kita mau, karena teman-teman belajarnya web application, dengan server komunikasinya yang paling populer biasanya melewati protokol HTTP gitu ya. Polanya request response, mungkin teman-teman udah pelajari juga. Nanti kita coba lebih deep dive ya dengan si HTTP ini. Nah, oke, ini komunikasi ke server lewat protokol HTTP. Jadi kalau teman-teman misalkan buka sebuah situs, terus teman-teman ke network nih, ini ya. Saya coba salah satu deh. Nah, ini saya misalnya buka situs ini, kita coba cek. Mereka pasti ada nge-get data dari server. Sebentar. Ini apa nih? Ya, home recommendation. Dia nge-get value data rekomendasi nih. Oh, benih bibit, tanaman hias, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang ngolah teman-teman back end. Ini dari web Tokopedia, si detail page ini, dia request ke servernya gql.tokopedia.com/graphql. Nah, ini backend-nya si Tokopedia gitu. Dia pilotnya seperti ini. Kemudian dia dapat respons bentuknya JSON gitu. Nah, ini contoh request responsnya. Meskipun ini nanti pakai GraphQL, kita akan bahas terpisah terkait GraphQL. Coba kita cari yang non GraphQL ya. Coba saya buka Flash Shell. Oke. Detail page, sebentar. Nah, ini misalkan ada list apa nih ya? Beli something ya. Oh, banner, sorry. Ya, ini adalah proses request ke server gitu. Nanti kita coba bahas di ini selanjutnya. Nah, hal yang paling populer ya style arsitektur sebuah web service adalah REST. Nah, REST ini representational state transfer, konsepnya request response, bentuknya dokumen, bisa JSON, bisa XML gitu. Tapi yang paling populer adalah JSON gitu. Terus API itu apa? RESTful API itu apa gitu. Nah, API itu adalah application programming interface. Jadi ketika ada dua buah aplikasi, mereka tidak bisa langsung berkomunikasi secara langsung gitu. Makanya biasanya ketika misalkan ada aplikasi backend, ada aplikasi web application, ketika web application ini pengen berkomunikasi dengan backend, backend harus menyediakan API yang disebut, misalnya pakai arsitektur REST, maka disebut RESTful API gitu. Nah, RESTful API inilah yang jadi perantara komunikasi antara aplikasi klien dengan aplikasi server gitu. Contoh lain, apakah SDK gitu, kalau teman-teman pernah, biasanya kalau mahasiswa kan kuliknya banyak gitu ya. Apakah SDK itu termasuk API ya? Jawabannya adalah iya. Termasuk web browser juga gitu. Kalau teman-teman pertemuan sebelumnya belajar tentang PWA, teman-teman pasti belajar juga soal
teman-teman belajar tentang web browser API-nya ya, browser API gitu, yang teman-teman mungkin ngecek kayak navigator dan lain sebagainya gitu ya. Nah, misalkan ini adalah bagian daripada API-nya web browser. Misalnya kita punya web namanya blibli.com. Blibli.com ini ingin melakukan pengen web browsernya menerima notifikasi gitu. Nah, gimana cara komunikasi ini dua aplikasi yang berbeda ya. Si blibli.com ini aplikasi web browser ini aplikasi terpisah gitu. Nah, bagaimana cara mereka berkomunikasi? Si browser ini punya API dia sendiri gitu. Salah satunya misalnya kita bisa mengakses navigation, teman-teman bisa mengakses misalkan media service ya, media capabilities dan lain sebagainya. Contohnya misalnya, sebentar. Kalau teman-teman biasanya akses Medium, nah ini ada tombol play. Nah, ini sebenarnya apakah webnya bisa ngomong? Jawabannya enggak. Tapi dia memanfaatkan browser API dari Google Chrome gitu. Jadi Google Chrome itu punya kapabilitas untuk synthetic text ya, ngomong berdasarkan teks ini itu. Nah, itu contoh API gitu, contoh API secara sederhana. Jadi API itu adalah media untuk komunikasi antar aplikasi gitu. Oke, kita lanjut. Jadi berarti kalau RESTful API di web service adalah ya arsitektur REST yang digunakan untuk klien berkomunikasi dengan web service yang mau kita buat gitu. Nah, ini contoh basicnya ketika kita bikin pakai REST arsitektur. Format yang sering digunakan ya, bentuk teksnya adalah pakai format JSON ya. Konsepnya seperti ini. Jadi ya mungkin teman-teman udah familiar dengan JSON. Berarti intinya akan ada key dan value. Bentuknya bisa objek value-nya. Objek tuh begini ya, objek nih. Pakai kurung apa namanya? Kurung kurawal atau bentuknya array. Berarti pakai kurung siku atau primitive data type gitu, bisa numbers, bisa string, bisa boolean gitu. Nah, ini contoh JSON pakai REST. Kemudian selain REST itu ada apa? Ada beberapa arsitektur yang common dipakai ya, misalnya SOAP ya. Nah, ini konsepnya requester sama provider. Ini komunikasinya pakai XML ya. Jadi sampel misalnya ya, sampel SOAP. Ini contoh saja ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Tidak terlalu readable. Beda dengan kalau misalkan kita tadi nyobain dengan ini ya. Dengan JSON ini lebih mudah dipelajari gitu sebagai pemula. Ini kita bisa baca message berikut daftar kopi, isinya kopinya bisa banyak, isinya ada ID, nama sama price gitu. Kalau kita pakai swap ya bentuknya di sini, misalnya swap envelope, header, body, vault dan lain sebagainya gitu. Nah, ada lagi misalkan tadi sempat kita coba bahas GraphQL. Nah, GraphQL ini sebenarnya modernisasi dari REST API ya, tapi kalau teman-teman biasanya bikin query gitu ya, kalau bikin query ke database gitu, misalkan kan select name prodi gitu ya, from student gitu ya, misalkan. Nah, kalau teman-teman pengen cuma ngambil nama sama prodi dari tabel student, itu kan cukup name prodi, name sama prodi itu from student. Nah, konsep GraphQL ini sama. Jadi kalau misalnya tadi REST ya, misalkan kita ngomongin REST ini. REST ini kita pengen ngambil data copy. Oke.
Nah, misalkan kita pengen ngambil data eh, kopi seperti ini, padahal kita nggak butuh harganya katakanlah ya. Katakanlah kita nggak butuh data harga nih, cuman butuh namanya aja gitu. Kalau kita pakai REST, kita nggak bisa ngehandle itu. Nah, GraphQL ini nge-solve hal tersebut gitu. Kita pengen ngambil data kopi, eh, tapi datanya cuma nama aja. Saya nggak butuh price gitu. Nah, itu yang di-solve oleh si GraphQL gitu. Karena tadi REST nggak bisa solve itu gitu. Jadi ketika misalnya ada field baru, katakanlah namanya apa ya, harga terus tipe gitu misalkan, ya padahal teman-teman nggak butuh, ya tetap teman-teman tetap dapat datanya gitu. Kalau teman-teman pakai si REST ini. Oke, nah ini karena kita ngomongin HTTP, komunikasinya antara aplikasi itu lewat protokol HTTP, kita perlu tahu beberapa metode sama response code yang ada. Nah, metode ini ada beberapa, ada put, ada get, ada post, ada delete. Nah, ini sesuai namanya. Get berarti untuk nge-get data, ngambil data. Post berarti kita ngasih data ke server gitu. As a client, kita pengen ngasih data ke server gitu. Atau ngerubah state gitu. Nah, kalau put ini nge-update data. Kalau delete ya sesuai namanya berarti dia ingin nge-delete data. Jadi yang common yang biasa dipakai adalah HTTP verbnya itu ada 4 ini. Ini kita bisa lihat dari mana. Kalau teman-teman cek di uh, sini ya, misalkan di network, terus di halaman fetch, nah teman-teman bisa cek misalkan salah satu saja gitu ya. Nah ini method request-nya adalah post gitu. Kemudian dia ngasih data ke branch.io. Pilotnya apa? Oh, pilotnya ternyata event gitu. Jadi si Blibli ini nge-track data kita lagi kunjungin apa gitu untuk jadi analitik dia. Makanya pakainya post gitu karena si aplikasi Blibli lagi ngasih data ke api.branch.io gitu. Beda dengan misalnya ini nih, kita pengen nge-get chart kita gitu. Pengen nge-get keranjang kita ya pakainya get gitu karena kita nggak memanipulasi data gitu. Nah itu sampelnya yang dipakai. Teman-teman bisa lihat di request method di sini gitu. Atau teman-teman bisa pakai juga tools untuk HTTP client tools ya. Karena kalau teman-teman langsung ngetik di sini, misalnya HTTPS API bla 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 gitu, maka dapatnya get gitu. Jadi kalau yang lewat web browser, lewat ini maka pakainya get. Jadi teman-teman butuh HTTP client, misalnya toolsnya kayak Postman gitu ya. Teman-teman butuh Postman atau hal yang lain, Bruno dan lain sebagainya ya, Insomnia, banyak tools yang bisa dipakai untuk ngetes API gitu. Nanti kita coba bahas pas hands on. Oke, selanjutnya setelah kita tahu metodenya apa, kita harus tahu response code-nya apa. Nah, response code ada beberapa poin. Ada 200 itu oke, 201 itu created, 400 bad request, 401 unauthorized, 403 forbidden, 404 nggak ketemu, 500 internal server error. Nah, kalau dilihat di sini, ini ada beberapa mappingan utama. Ini saya coba bikin mappingannya ya. Jadi mappingannya itu ada 200, ada 300, ada 400, ada 500 gitu. Jadi bisa 200 sekian, 200 sekian, dan lain sebagainya. 200 ini menunjukkan bahwasannya proses request response-nya berhasil gitu. 300 ini semua konsep yang proses request
response-nya dialihkan, redirect gitu. Jadi kalau di redirect pakainya 300, 301, 2 dan lain sebagainya sampai 399 gitu ya. Terus kalau 400 berarti proses request response error, tapi yang error adalah si kliennya. Jadi misalnya tadi sempat ke mention gitu, oh bad request berarti requestnya salah gitu. Misalnya suruh nginputin email yang diinputin bukan email gitu. Terus itu kan berarti yang salah kitanya gitu, kliennya bukan servernya. Terus misalnya unauthorized gitu, harusnya pakai API key gitu atau login dulu ternyata enggak gitu. Terus misalnya forbidden ya emang nggak punya akses ke situ tapi ngakses aja. Atau resource-nya nggak ada 404 not found gitu. Kita nyari sesuatu yang nggak ada gitu. Berarti itu yang salah adalah kliennya. Kalau teman-teman ketemu status code 4xx yang berarti yang salah adalah kliennya. Nah, kalau ini proses request response error yang salah adalah servernya. Contohnya gimana? Misalnya contohnya saya nge-request data chart gitu. Tapi ternyata dari aplikasi backend ketika dia ngolah data saya, datetime-nya ada yang kosong datanya itu. Jadinya crash, aplikasi backend-nya crash. Maka dari web server akan nge-return 500. Gitu. Jadi kalau 400 yang salah kliennya, web application-nya, kitanya, browsernya. Nah, kalau yang server 500, berarti ini salah adalah web servernya. Gitu. Nah, itu mappingannya. Jadi 2xx, 3xx, bisa berapapun ya. Cuman saya tadi coba put di bawah, ini hal yang umum, common status code yang ada dipakai sekarang gitu. Kalau 200 biasa ya berarti statusnya oke, 201 biasanya kita kita ya bikin post gitu, bikin data baru ke server balikin, oh datanya udah ke-create gitu, ngasih tahu kita dengan status code 201 itu. Atau 202 accepted. Nah, ini ya, ada 300, 301, 302, 304, 400, 401, 403, 404, 405, 408, 500, 501 itu ternyata ini not implemented, belum implement, atau bad gateway, servernya hang, dan lain sebagainya, server unavailable, servernya mati gitu, atau gateway timeout, servernya resource networknya enggak ini gitu ya. Jadi ini status code yang common dipakai. Tapi kalau teman-teman mau lihat, ini ngeceknya di sini ya. Nah, ini di bawah tadi request method ada status code gitu di sini. Nanti kita coba baca kalau misalkan pakai tools kayak Postman dan lain sebagainya. Oke. Tadi event ya, sorry. Oke, kita lanjut. Nah, desain API. Kalau teman-teman kemarin mungkin pas web ngomongin SEO, mungkin ada teman-teman ILT, instruktur ILT yang ngomongin SEO, bahwasanya ketika bikin URL di sini, itu harus canonical ya, sehingga bisa dibaca oleh search engine. Jadi semisal teman-teman punya web kayak tokopedia.com, gini ya, teman-teman nanti ini berarti halaman homepage, terus tokopedia.com, misalnya nama toko, tokopedia.com, misalnya nama toko, nama barang gitu. Nah, gitu juga dengan API, kita butuh standardization. Beberapa hal umum yang perlu disesuaikan adalah kita menggunakan kata benda dibandingkan kata kerja gitu. Ketika kita bikin endpoint, misalnya kita bikin endpoint gini, daripada kita bikin endpoint get katalog gitu, ya mending kita bisa bikin tokopedia.com/catalogs, katalog
gitu. Jadi ini X, ini Y ya. Nah, jadi tidak menggunakan kata kerja, tapi kata objeknya gitu, kata domainnya yang dipakai. Ini misalnya ada articles gitu, dibandingkan get articles, lebih baik articles. Kemudian daripada post comment, mending pakai namanya comments gitu. Terus gunakan kata jamak untuk yang bentuknya collections gitu. Kayak artikel datanya kan bisa banyak, maka dia pakainya articles, pakai S gitu, kata jamak gitu ya. Sehingga kalau misalkan catalogs, ya ini bisa catalogs. Nanti misalnya ada sub directory-nya, sub endpoint-nya ya namanya jadi catalogs, terus ID produknya gitu misalnya. Ini contoh ya. Terus gunakan endpoint yang berantai untuk resource yang memiliki hierarki gitu. Jadi kalau masih satu story, lebih baik menggunakan breadcrumb gini ya. Jadi tiling articles, nanti articles itu ada dalamnya ID. Dalam ID itu bisa kita get comment ya, berarti get comments gitu. Ini desain URL. Jadi ngedesain API ya ngedesain path API hampir sama dengan ketika kita ngedesain canonical URL ketika bikin web gitu. Jadi ini kurang lebih biar bisa dibaca gitu ya. Misalnya gini kan bisa baca tokopedia.com, oh situsnya tokonya si A, nama barang kita pengen get barang gitu. Termasuk ini, oh API-nya nge-get semua katalog. Oh, dari katalog itu kita pengen detail katalog tertentu gitu ya. Konsepnya hampir sama. Ini terkait dengan desain URL ya. Jadi kalau ini misalnya add to cart, mungkin nanti ada add cart slash bla 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 gitu ya. Misalnya ini, misalnya ada spesifik cards gitu. Oh ternyata di sini, sorry, ternyata di sini ada ID cardnya gitu. Nah, ini bisa juga seperti ini. Nah, ini kan card ini under retail, berarti di bawah retail juga masih ada yang banyak yang lainnya. Ini contoh. Terus, nah ini sudah ke poin REST dengan Node.js. Nah, Node.js tadi kita udah bahas ya, kita bisa skip aja. Nah, kenapa pakai Node.js? Ya pada waktu itu adanya cuma Node.js ya. Sekarang pilihannya udah ada beberapa, jadi teman-teman bisa bandingin. Tetapi poin yang paling penting adalah ya mereka bisa proses objek, bisa dibikin modular, bisa handle event base, bisa nge-handle file system kayak create file dan lain sebagainya, write file, read file itu bisa. Proses streaming juga bisa, ada package manager sama ya tadi bisa jalan di atas HTTP. Ini contohnya misalnya tanpa framework, teman-teman pengen nulis di Node ya seperti ini ya. Saya nggak kasih contoh, nanti saya kasih contoh yang lebih ini ya, lebih make sense ya. Nah ini contoh routing ya. Jadi semisal dia bikin kalau misalkan sebuah request gitu, respon status code-nya nanti 200. Kalau misalnya URL-nya cuma slash dan metodenya get, you are doing get. Kalau metodenya post, you are doing post. Selain itu unknown action gitu. Jadi ribet karena kita perlu nge-define ini yang banyak. Bayangin kalau misalnya situs kayak simple Tokopedia gitu ya. Misalnya commerce.com slash, misalnya tadi ada retail, di dalam retail nanti ada slash transaction, slash transaction, ada lagi misalnya slash katalog, di dalam katalog ada banyak lagi transactions. Di dalam katalog ada misalnya ini katalog, ada banyak lagi sampai bawah gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita pakai natif ya bisa-bisa aja, cuman puyeng gitu ya. Makanya ada beberapa
hal kenapa kita butuh pakai framework. Tapi paling nggak kita udah bisa basic-nya, yaitu tadi JavaScript, sama kita udah tahu beberapa tools-nya ya. Tadi ada Ban, ada Node.js. Nah, sekarang kita coba milih framework yang sesuai sama kebutuhan kita. Kenapa pakai framework? Ya namanya juga framework, kerangka kerja. Artinya yang namanya kerangka kerja udah siap dipakai gitu. Kita nggak usah ribetin cara bikin routing tadi. Ini namanya routing ya tadi ya, yang tokopedia.com bla 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 gitu. Sorry ya. Namanya routing, jadi kita nggak perlu bingung. Terus banyak fitur nih hal-hal basic kayak koneksi ke database, authentication, uh, folder struktur, pattern, dan lain sebagainya biasanya udah ke-define di framework. Terus sehingga kita bisa fokus ke logika bisnis. Daripada kita bingungin, aduh ini arsitekturnya kayak gimana ya, aduh ini stylenya kayak gimana, dan lain sebagainya. Kita udah langsung, kalau pakai framework, ya udah datang, langsung ngerjain. Kita pengen bikin e-commerce, ya langsung bikin e-commerce gitu. Langsung fokus ke logika bisnis yang mau kita bangun. Terus kodenya teruji bagi framework yang sudah besar gitu, yang udah common dipakai. Nah, framework untuk JavaScript backend ini cukup banyak pilihannya ya. Kalau di sini si Decoding ngasih tahu misalnya Happy Framework. Nih, semisal ada ini nih, Happy Framework. Sejujurnya saya belum pernah pakai Happy Framework ini ya. Jadi nggak tahu si kualitasnya kayak gimana. Terus ada yang umum dipakai misalnya Express.js ya, Node.js Web Application Framework. Ada lagi mungkin yang cukup banyak dipakai apa ya, Sails. Fastify gitu ya. Nah, di tempat saya lagi nyoba untuk ngebenchmark antara Express versus Fastify secara performance dan lain sebagainya ya. Karena dari berbagai, jadi kalau di dunia software engineer kita perlu untuk ngebenchmark beberapa tools based on testimonial di beberapa perusahaan yang lebih gede dari kita gitu. Biasanya mereka kan pakai teknologi A, mereka review dan lain sebagainya. Nah, yang lebih kecil biasanya akan nyoba juga dengan tujuan tadi maintainability, kecepatan dan lain sebagainya bisa kita dapetin gitu. Nah, ini ada Festify, ada Express yang umum dipakai, ada Sales. Ini kalau Express unopinionated ya. Terus kalau yang opinionated ada namanya Nest.js. Nah, ini Nest.js, jadi semuanya ada di sini itu. Kalau ini bisa pasang dari mana aja gitu. Ada Nest.js dan lain sebagainya. Teman-teman bisa kurasi sendiri sesuai kebutuhan. Atau misalnya teman-teman masuk ke industri mereka udah pakai, atau industri yang teman-teman masuk udah pakai A, dan B, C dan lain sebagainya. Paling nggak kalau teman-teman sudah background JavaScript yang kuat ya harusnya aman. Oke. Oh, saya aman teman-teman? Atau putus-putus? Sepertinya pingnya drop ya. Halo? Oke, saya lanjutkan kalau misalnya internetnya oke. Aman Kak, kadang putus-putus, oke. Oh, saya izin off cam ya kalau gitu ya, biar nggak putus-putus. Nanti pas ini saya on cam lagi. Oke, ini misalkan JavaScript, oke. Nah, ini contoh pakai Happy Framework. Yaps. Tadi kita udah beberapa framework. Sebelum ke hands-on, mungkin kita break dulu 1-2 menit ya. Untuk